Langsung saja untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Krishna Murti, kuasa hukum Liga Akbar dan Peggy Setiawan, Yudhya Alamsyah, dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Kepolisian atau LEMKAPI, Edi Hasibuan. Langsung saya sapa, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam Mas. Oke, saya mungkin ke Pak Edi Hasibuan terlebih dahulu. Ya. Pak Edi, banyak yang mengatakan bahwa nampaknya semakin kesini semakin kesana begitu. Kasus ini tampak berbelit-belit, semakin banyak misterinya. Banyak yang mengatakan bahwa ini kemudian ada dugaan dimanipulasi atau direkayasa kasus ini. Tanggapan Anda? Ya, memang kalau kita lihat pemberitaan belakangan ini ya, saya lihat memang simpang siur. Kemudian banyak pernyataan dari banyak pihak ya yang membingungkan masyarakat ya. Tapi yang pasti adalah kalau kita lihat bahwa Polda Jawa Barat sendiri sudah menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian sudah melakukan penahanan ya. Dan saat ini sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan rekonstruksi ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya pelaksanaan rekonstruksi itu nanti akan membuat keyakinan kepada masyarakat, sehingga apa yang berita yang informasi yang simpang siur tadi itu bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini. Oke, nampaknya Pak, adalah kita memang mengharapkan agar kasus ini bisa cepat tuntas ya. Segala sesuatu yang menyangkut masalah kasus ini bisa termasuk bukti-bukti yang kita harapkan yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat ya, bisa menjawab semua apa yang menjadi keraguan masyarakat ya. Dan tentu ya itu yang kita harapkan. Baik Pak Edi, jadi memang butuh pembuktian lebih dalam lagi untuk kasus ini. Ada di sini Mas Krishna Murti dan juga Mas Yudhya. Saya mau ke Mas Krishna Murti terlebih dahulu. Ini kemarin Saka Tatal pengakuannya di program Aiman cukup membuat kita semakin bertanya-tanya terhadap dengan keaslian kasus ini begitu pada penahanan Saka Tatal kemarin. Bagaimana sebetulnya jika ada yang mengatakan ini kasus direkayasa? Apa yang bisa menguatkan pernyataan ini? Begini Mas, ini kan permasalahan kalau saya lihat semakin kisru. Cuman artinya bahwa jangan kita benturkan semua kesalahan ini ada di pihak kepolisian. Karena proses peradilannya sendiri, saya melihat ini nggak berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus. Satu contoh, kan fakta-fakta terbaru kita yang dari berkas kita temukan, kita tuh mengirim memori banding dengan kontra memori kepada pengadilan untuk di tingkat banding. Tapi dalam prosesnya, di dalam putusan itu, kita dikatakan kita tidak memberikan proses memori ataupun kontra memori. Bahwa kontra memori dan memori banding kita tuh tidak diberangkatkan. Ini ada apa? Padahal terregister jelas gitu loh, terregister jelas. Sehingga dalam keputusan banding, yang tadinya di tingkat PN Saka Tatal mendapatkan 8 tahun, proses banding itu ya kan menjadi 10 tahun. Sampai kuasa yang lama itu tidak tega memberikan pemberitahuan dengan adanya putusan itu menjadi 10 tahun kepada keluarga. Setelah kasasi baru turun menjadi 8 tahun. Nah ini konspirasi apa sih yang terjadi? Jadi jangan seolah-olah bahwa kesalahan ini juga dilimpahkan selalu ke polisi, Jelas bahwa dalam BAP polisi ya kan untuk Saka Tatal sendiri tidak ada di dalam 340, yang jelas 351 dengan pasal perlindungan anak. Tapi dalam putusan itu terasa benar bahwa Saka itu diarahkan sebagai proses pembunuhan berencana. Itu yang Jadi termasuk dengan pernyataan dari Liga Akbar begitu. Dari kuasa hukum Saka Tatal gimana? Ya kalau kita tidak dalam BAP antara Saka dengan Liga Akbar ini tidak saling bersentuhan, artinya mereka tidak saling kenal. Jadi nggak ada proses kan di dalam BAP itu yang nyambung antara proses Saka dengan Liga Akbar. Karena memberatkan kemudian hukuman yang didapatkan oleh Saka? Kalau yang memberatkan Saka itu adalah dari keterangannya Sudirman. Sudirman lah yang memberatkan Saka, kan bahwa Saka terlibat itu malam ada. Padahal fakta-faktanya kita jelas tahu bahwa ada yang membuktikan lebih dari 10 orang atau 8 orang. Ketika malam itu Saka tidak ada berada di tempat. Bahwa kejadian itu Saka mengantar Irfan ke bengkelnya Heri sampai proses selesai kan bengkel itu, terus dia kembali. Jadi malam itu dipastikan bahwa Saka nggak ada di tempat itu. Oke, bisa dipastikan Saka tidak ada, namun kemudian hukuman yang didapatkan 8 tahun penjara ya. Saya mau ke 8 tahun penjara. Mas Yudhya, ini terkait dengan buron yang tadinya 3 orang, kemudian DPO-nya jadi hanya 1, hanya Peggy Setiawan saja begitu yang dihapuskan. Ini kan semakin membuat kita bertanya-tanya. Tanggapan dari kuasa hukum? Iya, makanya ini kan yang DPO yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, itu juga kan DPO sudah masuk dalam persidangan dan tertuang juga dalam
putusan. Makanya ini yang sangat membingungkan, yaitu kenapa daftar DPO itu tidak jelas, itu terkait dengan identitas maupun foto. Nah ini kami ya meragukan dari proses awalnya itu kenapa daftar DPO sendiri tidak jelas, sehingga begitu permasalahan ini muncul kembali ya di ketiga DPO tersebut ya semakin tidak jelas identitasnya, terutama terkait dengan identitas lah, alamat dari DPO sendiri kan sudah dibantah oleh kepala desanya. Nah terkait dengan wajah DPO juga ini sangat tidak jelas, tidak ada sketsa, minimal sketsa lah, karena standar DPO itu kan ada standarisasinya lah. Kenapa dari pihak penyidik terdahulu tidak hati-hati dalam menetapkan daftar DPO? Nah yang alhasil pada saat permasalahan ini muncul kembali menjadi sangat sulit. Nah ini kan berefek kepada proses hukum selanjutnya pada saat DPO-DPO tersebut. Ini kan kemudian dipertanyakan juga ya, kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa ada 2 nama DPO yang tiba-tiba hilang sekarang, tadinya 3 hanya jadi 1 orang, Peggy saja. Mungkin Bang Edi bisa menambahkan hal ini, Bang Edi, kenapa bisa proses penyidikan peradilan seperti itu, DPO yang tadinya 3 orang hanya menjadi 1 orang? Ya memang kalau di dalam putusan pengadilan dulu memang itu ada 2 orang DPO ya. Namun kemarin belakangan setelah dilakukan gelar perkara di Polda Jawa Barat ya, lalu muncullah bahwasannya yang DPO 2 DPO lainnya adalah itu fiktif ya. Karena kenapa? Ini sebetulnya kalau menurut pandangan kami adalah terjadi karena adanya perubahan pengakuan dari para tersangka dan juga para napi yang sudah dimintai keterangan ya. Ketika dulu misalnya mereka menyampaikan ada ini, tapi sekarang mereka menyampaikan ada ini, kemudian ternyata setelah dicek itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan inilah sulitnya ketika misalnya ada perubahan pengakuan yang muncul belakangan ini. Kalau kita lihat kemarin itu ada sejumlah pengakuan dari para tersangka, yang para narapidana yang sudah ditahan, kemudian merubah pengakuannya, sehingga inilah sebetulnya yang menyulitkan kepada penyidikan di Polda Jawa Barat. Ya, Bang Edi, tapi kan sebetulnya pembuktian pembenaran ini seharusnya sudah dilakukan 8 tahun yang lalu, 2016, begitu. Lalu kenapa baru sekarang? Jadi itulah yang kita harapkan sebetulnya. Kami selalu menyampaikan kepada polisi, ke penyidik kepolisian, agar tidak hanya mengandalkan pengakuan, tetapi mengandalkan scientific crime investigation ya. Harus betul-betul penyidikan ilmiah, yang itulah yang tidak akan pernah bisa berubah ya. Ketika misalnya penyidik dulu menggunakan scientific crime investigation, maka itu insya Allah tidak akan pernah berubah ya. Makanya tentu ini akan menjadi bahan bahan pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri, agar betul-betul di dalam penanganan kasus tidak hanya jangan terlalu mengandalkan pengakuan, tetapi yang paling penting adalah perlu mengedepankan ya penyidikan ilmiah yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke, bisa jadi kemudian pengakuan dari Peggy Setiawan ataupun Saka Tatal yang baru-baru ini juga viral bahwa mereka bukan adalah pelaku namun adalah korban salah tangkap, bisa jadi benar juga begitu. Lalu mereka sudah dijadikan tersangka, sudah menjalani hukuman pidana. Bagaimana ini, Bang? Ya, makanya sekarang kalau misalnya mereka berubah, sebetulnya tidak ada masalah. Kalau misalnya mereka melakukan perubahan, yang penting saat ini yang kita minta adalah kita harapkan Polda Jawa Barat bisa membuktikan kalau memang mereka adalah pelaku dulu. Kalau sekarang misalnya, dan dia sudah menjalani hukuman ya, kemudian sekarang dia membantah, ya tidak apa-apa. Sepanjang misalnya polisi memiliki bukti-bukti yang dulu, ya silakan saja itu hak itu adalah merupakan hak seorang warga negara. Ketika merasa dirinya tidak bersalah kemudian membantah, sekarang nggak apa-apa. Yang kita harapkan saat ini adalah polisi betul-betul bisa membuktikan ketika dia menetapkan dulu tersangka, kita harapkan dia bisa membuktikan secara hukum bahwasanya penetapan dulu itu adalah sah secara hukum. Saya mau tanya ke Mas Krisna Murti selanjutnya. Ini jika kemudian Saka ini sudah menjalani pidana selama 8 tahun begitu, kemudian Saka secara dengan berani muncul ke publik menyatakan saya adalah korban salah tangkap dan meminta agar ada
perbaikan nama baik karena ia adalah korban salah tangkap. Pada saat kejadian 8 tahun yang lalu, kesaksian siapa yang memberatkan dan apa sebetulnya yang membuat pengadilan itu menetapkan hukuman begitu bahwa ini Saka bersalah? Apa keterlibatannya pada saat itu? Gini Mas, bahwa permasalahannya kan dalam status hukumnya Saka ini sudah inkrah. Ya. Satu-satunya upaya kami adalah melakukan upaya peninjauan kembali untuk pemulihan nama baiknya Saka. Dengan kami mempersiapkan novum, ya kan, lalu pendapat ahli dan sebagainya, itulah yang akan kita jadikan nanti dalam upaya PK kita. Nah, kayak seperti kemarin, ya kan, ketika Saka dipanggil saksi di Polda Jabar terkait masalah penangkapan Peggy. Sebelum dipanggil ke Polda Jabar, ada penyidik Polda Jabar dengan Polres datang ke tempat Saka, memberitahukan ada beberapa foto, salah satunya Peggy. Nah, Peggy yang dikasih lihat oleh penyidik itu berbeda dengan Peggy yang sekarang ditangkap oleh Polda Jabar, yang berkembang di media. Nah, artinya apa? Nah, cuman buat Saka sendiri mana Peggy yang asli, yang ini, yang itu dia nggak tahu karena memang tidak mengenal, bahkan dengan Liga Akbar dan Peggy yang sekarang ditangkap juga tidak kenal gitu ya? Nggak kenal gitu. Jadi ketika ditunjukkan fotonya yang ini dengan yang Saka lihat sekarang berkembang di media Peggy yang ditangkap di Polda Jabar, itu Peggy yang asli yang mana atau yang palsu yang mana juga nggak tahu karena memang prosesnya tidak kenal dia. Oke, tapi tinggal di satu lingkungan yang sama? Tinggal di satu lingkungan yang sama, berdekatan maksud saya mungkin berdekatan dengan Vina ataupun Eki pada saat itu. Kalau dengan para pelaku, kan dengan yang terpidana itu mereka saling kenal, mereka saling kenal di lingkungan yang sama. Tapi kalau dengan Vina dengan Eki dia nggak kenal. Oke, baik. Kalau dari Liga Akbar dan Peggy Setiawan ini, Mas Yudya, sebetulnya bagaimana kemudian hubungan dengan Saka Tatal selama tahun 2016 silam begitu, dan kemudian apa yang kira-kira bisa meringankan Peggy Setiawan yang Peggy yang saat ini ditangkap ya begitu sebagai tersangka oleh polisi? Ya, sebenarnya pada Liga Akbar dengan Saka Tatal ini kan tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal Liga Akbar. Liga Akbar ini hanya mengenal dengan Eki dan Vina. Jadi kalau disangkutkan ke yang lain, walaupun yang sekarang masih menjalani itu ya tidak sama sekali kenal. Cuman ada satu Rivaldi, itu fotonya pernah ditunjukkan oleh Eki kepada Liga. Sebatas itu. Apa yang bisa menguatkan fakta bahwa si Saka Tatal ini dengan Liga Akbar tidak saling mengenal satu sama lain? Ya, makanya ini kan minggu kemarin Liga Akbar juga kan sudah diperiksa oleh Polda Jabar. Nah, atas pencabutannya ada beberapa poin yang dicabut. Nah, di situ juga kan muncul adanya beberapa orang yang ada pada saat Liga Akbar di situ. Nah, ini sedang masih dalam proses. Yang mudah-mudahan yang 4 orang itu dapat kita hadirkan karena penyidik juga meminta kita untuk membantu untuk mencari yang keempat itu untuk menguatkan keterangan dari Liga Akbar sendiri. Oke, baik. Terakhir mungkin saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, ya. Bagaimana ini para terpidana, para tersangka tidak saling kenal, kemudian sudah ada juga yang ditetapkan hukuman, ada juga yang dihukum seumur hidup, lalu masyarakat semakin bingung, masyarakat semakin dibuat penasaran dengan apa ujung dari kisah ini sebetulnya, apa yang harus digali lebih dalam lagi dari para saksi ataupun para DPO yang sudah ditangkap saat ini? Ya, memang betul ya, kemarin kita lihat ada beberapa sejumlah narapidana yang mencabut ya pengakuannya ya. Kalau menurut pandangan kami adalah itu sah-sah saja ya, sepanjang dia memiliki bukti bahwasanya dia memang tidak bersalah atau dia tidak terlibat. Namun demikian harus diingat bahwasanya ini kan proses hukum yang sudah sangat panjang. Kemudian penyidik kepolisian juga tentunya memang mengajukan mereka ke pengadilan karena sudah memiliki bukti-bukti yang cukup. Termasuk juga hakim kemarin kalau kita lihat sudah juga memberikan putusan. Baik, Bang Edi, tapi kan ini tidak boleh terjadi begitu. Ini seharusnya pada tahun 2016 sudah benar keputusannya sudah ingkrah, tidak ada salah tangkap, dan apalagi pada saat terjadi 2016 silam itu ada intimidasi yang diterima oleh para yang diakui ya oleh para tersangka ini, mereka menerima intimidasi pada saat pemeriksaan. Ya, kalau memang ada, saya kira memang tidak ada masalah. Mereka menyampaikan
semacam keluhan, menyampaikan persoalan-persoalan yang dulu ya. Memang seharusnya memang dari dulu mereka harus mempersoalkan itu, tidak sekarang. Karena ada film misalnya, film Pina ya kemarin itu. Tentu kita harus menghormati apa yang menjadi hak mereka ya. Mereka membantah, mereka menolak sebagai tersangka. Itu tidak ada masalah. Yang penting kalau kita minta kepada kepolisian, penyidik kepolisian, ketika dia ditetapkan menjadi tersangka, maka tugas polisi harus bisa membuktikan ya bahwasanya dia adalah sebagai terlibat. Bahkan kemarin saya sampaikan juga kepada kuasa hukum Peggy ya, Peggy. Jika memang merasa Peggy kan kemarin kalau kita lihat membantah ya, menolak sebagai pelaku, saya kira ada baiknya kalau memang dia merasa tidak bersalah, saya kira lebih baik untuk melakukan pra-peradilan. Baik, prosesnya akan terus dilakukan nampaknya oleh para kuasa hukum, karena saat ini sudah didampingi oleh para kuasa hukum ya, para terpidana maupun DPO yang baru saja ditangkap. Dan kita sama-sama nantikan nanti pembuktian misteri dari serangkaian kasus Vina dan Egi yang nampaknya masih membuat tanda tanya publik sampai sekarang. Untuk sementara terima kasih Bang Edi, Mas Yudya, Bang Krisnamurti sudah bergabung bersama iNews Sore pada kali ini. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat.